selamat sore sahabat petualang Mimi. Kali ini Mimi jalan-jalan ke kandang sapi. Nanti juga Mimi akan wawancara ke sumbernya untuk mengetahui sekarang lagi trending topik harga daging sapi itu meningkat terus gitu. Seperti apa sih daging sapi lokal? Ya, nah ini penggemukan untuk sapi potong. Kita lihat ya. Jangan lupa bantu share, like, dan subscribe untuk Mimi ya. Komennya juga jangan lupa, oke? Kasih. Kita lihat. Nah, ini yang disebut bukan sapi perah, ini sapi potong. Ya, ini ada di daerah Cikalong Wetan ini. Ini adalah salah satu kandang sapi atau ternak sapi potong terbesar juga. Mungkin kurang lebih ada 450 ekor sapi potong. Jadi sapi potong ya, bukan sapi perah. Nah, ini kenapa ya kok becek-becekan dia? Nah, ya sapinya. Ini sapi jenis limo kayaknya ya. Ya, nanti kita wawancara ke kantornya. Nah, nih sapinya. Wah, luar biasa banyak dan lumayan baunya, harus pakai masker kayaknya nih Mimi. Lihat, ini semuanya pakai krim. Nah, ya. Kamu kenapa lihat-lihat? Hai. Nah, ini sapi potong ya, dia sampai besar. Gendut sekali. Nah, ini kurang lebih ada 450 ekor. Jadi ada 6 kandang seperti ini. Yang lagi dibersihkan. Nah, ini yang sebelah sana itu yang anak katanya. Lihat kanan kiri ada ya. Nah, kok dia kayak ketakutan gitu. Ya, banyak sekali. Ya. Kayaknya ini berjenis-jenis atau ini di sana itu ya sapi yang umurnya di atas 2 tahun. Ini yang siap dikirim dan siap dipotong. Makanannya masih nggak jam makan ya. Nah, jadi di sini ada 6 instal sapi seperti ini, yang totalnya ada 450 ekor. Semuanya dikasih tanda ya, mungkin ada umur-umurnya atau seperti apa, ada tanda-tandanya semuanya. Pak sehat-sehat ya. Ini kenapa Mimi menyelusuri peternakan sapi, tempat penggemukan sapi ya. Jadi Mimi mau mencari informasi kenapa sih di Indonesia yang begitu banyaknya sapi ya, tapi daging sapi tuh mahal dan masih harus impor dari Australia gitu. Kenapa bisa ada kenaikan sapi gitu ya, daging sapi? Dan memang biasanya saat-saat menjelang lebaran banyak kenaikan ya. Kita lihat lagi, kita ke bawah sana. Itu tadi baru salah satunya ya. Ini ada 6 menyeluruhnya ya. Ya banyak sekali. Kayaknya Mimi nggak perlu ke sana. Kita lebih baik wawancara, menanyakan kenapa harga daging sapi bisa mahal. Oke, kita akan menemui sumbernya. Kenapa daging sapi ini bisa mahal? Jadi ini ya tempat
penggemukan sapi di Kabupaten Bandung. Nah, tempat penggemukan sapinya. Nah, ini ada 6 instal atau 6 kandang sampai ke bawah sana. Totalnya itu ada 450 sapi ya. Oke, nanti kita temui untuk narasumbernya. Jelasin dari sini dulu, Bu. Bentar dulu, belum. Oke, sekarang kita ada narasumbernya, Bapak yang hebat menggemukkan sapi. Bapaknya juga hebat juga. Sebel juga ya, Pak. Nah, ini nih, tadi mau tahu kenapa kok becek gitu ya? Ini kenapa ini? Ini apa? Kita lihat yang pertama persiapan ininya dulu. Oh, persiapannya ya. Jadi kenapa begini itu gimana? Nah, ini kenapa tadi putih ya? Nah, ini persiapannya. Ini yang baru persiapan kedatangan sapi ini kayak gini, Bu. Jadi sapi sebelum baru datang dari luar kota ya? Ya, ini pakai bedding ya. Pakai apa namanya? Bedding serbuk Bedding. gergaji ini. Serbuk gergaji ya. Dia fungsinya selain dia sebagai tempat tidur, terus kemudian menghindari luka, dia juga menyerap bau, Bu, fungsinya. Oh iya. Ini contoh setelah kondisi sapi ini. Ini setelah sapi datang seperti ini. Oh, jadi dia buat tidur. Jadi dia kan nyaman nih. Jadi tingkat kepadatannya juga dia nggak padat, terus dia masih bisa laying ya, masih bisa berebah, bisa Masih santai deh ya Masih dia santai ya. dia. Ini baru datang, jadi ini baru apa namanya bedding. bedding berapa Ya. lama ini? Ini biasanya 14 hari itu sudah langsung diganti. Langsung diganti ya. Ya, Jadi langsung ini diganti. baru beberapa hari mungkin ya. Ini Masih. baru tanggal berapa ini? Oh ada ya. Ada. Oh jadi ada keterangannya di sini untuk beddingnya nih. Nah. Ini baru tanggal 2 ya. Tanggal 2 Ada 16 ekor. ada 16 ekor. Oh ini ada keterangannya, Ada ya. keterangannya. Jadi baru ya. Ya ini sapi ekspor tapi dari feedlot daerah Lampung ya. Oh, dari Lampung. Iya. Jadi kalau baru ditaruh ini masih seperti ini. Iya, jadi masih anu. Terus ini yang Yang agak pertengahan ini, agak pertengahan ya. Yang sudah mungkin seminggu ya. Nah, kita lihat tanggalnya. Kita lihat tanggalnya. Ada tanggalnya, sudah berapa lama ini? Tanggal 24. 24 berarti sekitar 8 kemarin Berapa? 4-6 hari ya, baru 1 minggu. Ya, 1 minggu. Nah, 1 minggu. Tapi dia masih bisa rebahan ya, masih mau rebahan. Masih Mau rebahan. Ini Jadi- yang beddingnya di 6 hari ya. Iya, jadi Jadi dia masih masih kering agak- ya, posisinya masih kering. Nggak karena- becek banget ya, Ya. masih keras-keras gitu. Prinsipnya selagi dia masih comfort, masih nyaman ya. Jadi dia masih istirahatnya juga masih Enak happy ya. ya. Jadi pertumbuhannya juga dia masih bagus. Tapi kalau PT-nya apa? Ini kenapa tanah, Pak? Mana? Makan tanah. Bukan, ini namanya konsentrat, Bu. Oh, konsentrat. Kirain tanah. Jadi Ini- konsentrat ini. Saya tadi bilang ini kenapa dikasih tanah gitu tanamnya. Konsentrat ini makanan jadinya. Iya, makanan. Ini ada onggok, ada sawit, ada polar, ada apa namanya? Kulit coklat, ada jagung. Jadi ini memang makanan ya gitu ya. Makanan, iya, makanan ini udah di mix sama di crusher, jadi dia lebih Lembut. halus, lebih lembut. Oh, jadi Gitu. Ini apa? Proteinnya tinggi nih. Kalau orang makan ini juga bisa. bisa gemuk dong, cepat Gemuk gemuk. bisa. Oh. Ini Nah, proteinnya di sekitar ya 13-14%. nah ini yang sudah Nah, ini Udah becek. kotor ya. Ini sebenarnya tanggal 23 nih, Bu. Selisih berapa Beda hari ya? satu hari ya, tapi udah agak kotor sekali. Ya, karena apa? Ini populasinya Banyak. Lebih banyak. Ini 34. 34 ekor. Ini sapi betina, Bu. Jadi ini memang bercampur tuh, ada yang pipis, jadi bercampur dengan pipis dan fesesnya atau kotorannya ya. Betul. Jadi pupuk. Makanya nanti jadi pupuk nih. Udah Oh, jadi ini selesai. setelah 14 hari dikumpulkan, dibersihkan. Sapinya dipindah dulu, terus dipakai itu mini loader, dikeruk, masukin ke truk, baru dibawa ke pengelolaan kompos. Oh, inilah yang jadi komposnya. Iya, jadi pupuk. Jadi pupuknya, jadi bermanfaat semuanya ya Pak ya? Iya, betul. Terus, nah kalau sudah ini udah tanggal
Ini masih lamaan ini 23, ini Iya, 26. tapi Mm-mm. ini teh kemarin Bekas. bekas, Oh, betul. ini yang udah mau Iya. matang. Udah mau matang, udah mau jadi kompos ya. Nah, Nah, kalau seperti dia kira-kira misalnya ciri-ciri dia nggak nyaman, biasanya dia suka nangis, Bu. Oh nangis? Oh, nangis Ya, dia. keluar Air mata. air Air mata mata. Oh, gitu. gitu. Kenapa? Karena pedih. Oh pedih. Pedih karena ada gas metan kan. Oh, Oh, iya, iya. komposnya ini ada gas metan. iya, sehingga dia ke mata perih. Nah, Oh. itu Oh, ini ada luka berarti juga nih itu kayak ini. wajib. Mungkin luka bukan? Biasanya lalat, Bu. Oh, Ini nih, lalatnya lebih banyak. Lalat apa namanya? Hmm. Ini lalat yang suka gigit sapi ada, Bu. Gitu. Gitu. Ya. Udah jadi udah mulai nangis kalau udah seperti ini dia sudah mulai nangis. Nah, itu Gitu. gitu. Makanya dia minta ganti. Minta ganti. Jadi sebentar lagi dipindah. Jadi kalau umpamanya sapi potong ini tidak perlu dibersihkan seperti sapi perah ya, Pak ya. Ya. Jadi kotor-kotoran gini juga nggak apa-apa. Nih. Oh iya dia nangis. Lihat. Oh, ya. Dia nangis minta diganti kandang. Sebenarnya bukan karena nangis bersedih, bukan karena nggak bisa bobo, tapi karena dia perih, ada gas metannya ya. Jadi perlu tahu juga tuh ya. Perlu tahu juga tuh sahabat tulang Mimi. Jadi dia kalau sudah tidak nyaman dia nangis karena perih. Ternyata yang melo sapi juga melo. Cenderung melo. Jadi dia lagi gabut, nggak bisa bobo enak. Bagaimana bisa bobo lihat becek seperti ini, ya kan? Nah dia jadi nggak bisa bobo tiduran gitu dong Pak. Dia tetap kalau misalnya istirahat sih dia tetap karena sapi itu tidurnya nggak lama. Oh ya, jadi lebih banyak begadang. Iya. Bukan begadang. Ini kan kalau ibu lihat misalnya kita bilang resting ya, dia istirahat. Istirahat yang paling bagus tadi ibu lihat di sana dia Dia lebih nyaman ya. berubah, nyaman terus sembari mulutnya gini melakukan apa Ngunyah. ngunyah. Hmm. Bilangnya si kading ya atau regurgitasi gitu. Itu ada tuh yang berubah masih. Masih Pak. Oke, sekarang lagi ini Pak, nih pengen ngebahas kan lagi trending topik nih seminggu ini daging sapi katanya mahal. Kenaikannya sangat signifikan sekali, kelihatan sekali kenaikannya. Tapi memang sih biasanya sebelum Lebaran memang pasti pada naik ya Pak ya, 9 bahan pokok dan daging sapi itu udah seperti biasa. Tapi ini katanya karena ada tidak sesuai permintaan dengan stok yang ada, terutama dari Australia stoknya kosong karena disalahkan dengan pandemi. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau dibilang kosong sih enggak ya. Hanya karena di apa namanya selama ini jadi sepanjang tahun ini tuh di Australia baru tahun ini tuh secara stok populasi itu paling terendah dulu. Paling terendah dikarenakan belum lama kan itu juga muncul ya di medsos banjir sungai itu yang mengalir itu sapi. Jadi ke bawah banjir bandang itu Iya. ya, yang banjir bandang, ya betul. Banjir Terus bandang. juga kekeringan sama kebakaran ya itu juga menjadi salah satu problem populasi berkurang di sana. Kemudian sapinya berkurang. ya kalau kaitannya dengan supply and demand, Indonesia ini saat ini harus bersaing juga dengan permintaan apa Vietnam dan Cina. Itu gitu. Jadi sehingga kan harga sapi ini kalau dari tahun 2020 aja waktu itu masih di 46.000 Bu ya. Per kilonya. Per kilo ya, per kilo kilonya. hidup ya. Per kilo hidup ya, timbang hidup ya. Sekarang range-nya itu sudah hampir 54, 55 bahkan sampai 56 ya. Kalau sekarang ini 10% hari ini lebih ya. Iya, sehingga kan Ya. kenaikannya kan luar biasa ya. Sangat-sangat Sangat luar biasa dari kalau kita Biasanya ngomongin- kenaikan cuma 0 sekian persen ya, ini sampai Betul. 10% ya di atas. Dulu dolarnya cuma 3,2, 3,5, sekarang 5 sampai 4,5. 4,5 ya, 4,5. Tapi sebenarnya kalau di feedlot selagi dia bisa ngejar produksi. Kalau dulu misalnya 30 hari sudah bisa dapat untung, 30 hari ini baru bayar selisih harga pembelian. Harga pembelian. Baru 30 harinya ya. ya baru 30 hari ke BEP-nya sana. berarti 2 bulan lah ya, 60 Iya. hari baru BEP dia. Ya, Wah, kurang berat lebihnya. ya. Iya, Berat, kurang lebih berat. seperti iya tantangannya di situ. Meskipun memang ada
ya sapi Ini lokal kita sapinya kayak pada baris kayaknya dengerin juga ya Pak. Dia kepo, dia kepo. Dia kepo. Nah, kenapa Pak sapi lokal nggak bisa memenuhi? Padahal kan kayak seperti Bapak ini ada 450 ekor. Nah, permintaan Jawa Barat aja Pak, jangan Jawa Barat, Bandung aja, kota Bandung gimana Pak? Bisa terpenuhi nggak dengan kebutuhan daging sapi dengan sapi lokal kita? ya. Bandung itu kalau masih normal itu kurang lebih hampir 240 ekor lebih ya sehari itu kalau normal. Kebutuhannya? Iya. 240.000. Enggak, 240 ekor 240 per ekor. hari. Kota Bandung ya? Ya, kota Bandung, dari aja ya. seluruh, Dari seluruh Bandung. pemotong yang Aha. ada di ya. Tetapi kan kondisi saat ini dengan terbatas, yang dulu motongnya per hari bisa 80, sekarang paling motong 20. Wih, jauh sekali. Jauh sekali Bu, Iya, jauh iya, sekali. iya. Penurunannya di atas 60% Bu. Oh, itu dikarenakan pandemi ini. Ya mulai dari pandemi itu bulan apa ya? Maret ya? sekarang? Maret ya, Maret dulu 2019 ya. Ya. Maret 2020 Bu. 2020. Iya, dari Maret 2019, Pak. 20, 21, 22. Oh ya, 20 benar. 20, Iya, 20 ya. Dari 2020. 20. Nah, kalau kita ngomongin lokal itu kan pertama stoknya tidak terletak dalam satu sentra. Jadi mereka kan ada di petani. Nggak semuanya siap. Usianya juga nggak seragam. Iya. Jadi begitu misalnya ada permintaan, oh kita butuh 1000 ekor dengan berat sekian dengan ini sekian, itu butuh waktu lama sekali. Kita misalnya ngumpulin lokal aja, sebulan hanya misalnya kita untuk kebutuhan 200 ekor aja Bu. Sebulan. Itu susah sekali. Padahal sehari 240. Iya, kebutuhannya. makanya sebenarnya nggak berimbang. Nggak Ini berimbang. yang siap potong itu berapa tahun biasanya? Siap potong itu sapi-sapi antara 2 sampai 2 tahun setengah. Oh, lama ya. Lama. 2 tahun setengah. Nah, ini Bapak kan lebih ahli di kepegemukan. Maksudnya kalau pas pengambil ini pas umur setahun langsung 2 tahun atau bagaimana yang siap potong gitu? Ini siap potong atau enggak gini Pak? Ini siap potong. Kalau dari Australia itu biasanya kan umur rata-rata antara setahun setengah sampai 2 tahun ya Bu ya. Kalau Dari Australia. Dengan rataan berat dipatok itu kalau feeder pakalan itu 350 kg rata-rata per ekor. Per ekornya. Ya. Kalau lebih besar dari itu namanya slaughter. Ini sebenarnya udah kelasnya slaughter. Ini kan Ini sekitar berapa? Berarti di atas 350 kilo. kalau ini beratnya sekitar 480 sampai 500 Satu ekor ini. satu ekor. Kalau jadi daging kambingnya, setelah daging kambingnya berapa? Daging kambing sapinya setelah potong. Ini kan biasanya sekitar 400-an lah ya, 140 kilo. biasanya Berarti gini Bu, jadi dagingnya berapa persennya? anggap kalau posisinya ideal dari berat hidup dipotong jadi karkas, itu biasanya range-nya dari 48 sampai 50% ya. Oh, dikit Ya. ya, 50%-nya. Itu kalau kita bicara sapi normal lah gitu. Nanti kalau kita ngomong daging murni biasanya 30 sampai 32% dari total berat badan. Berarti, wah jadi jauh sekali ya. Iya. Jadi dari satu sebesar ini nih 400 kilo, berarti sekitar cuman 120 kiloan daging. Iya, karena kan 20% ya. itu perutannya kan gede. Ini perutnya gede kan ya, Perutannya gede. besar. Ada kulit, Ada isi perut. ya terus kepala, terus kaki. Nah itu biasanya di dalam karkas itu nggak dihitung. Kalau ibu beli ke RPH ya, Hah? Pak saya mau beli karkas itu dikalikan 105.000, tapi yang ditimbang itu hanya Dagingnya jeroan itu dikeluarkan. keluarkan. Ini keluarkan kepala, keluarkan Kulit kulit, keluarkan. kaki. Jadi hanya Gitu Tiganya aja, itulah. 30%-nya ya. nah, itu. Iya, iya. Banyak juga ilmunya. Oke Pak, makasih banyak ilmunya. Satu lagi nih Pak, penggemukannya. Iya. Biasanya dari pengambilan berapa kilo timbang hidup sampai dijualnya berapa kilo dan berapa lama?
Ya, pengemukan itu sebenarnya ada dua model Bu ya. Kalau yang reguler itu biasanya 90 sampai 120 hari. Dengan nilai pertambahan 4 bobot bulan. badan per hari itu minimal 1,2 bisa sampai 1,5 lah rataan per hari ya. Per hari kenaikannya ya. Kenaikannya gitu-gitu. Jadi kalau 350 kilo misalnya kali 90 hari kali 1,2 atau kali 1,5, nah itu nanti berarti ujung panennya ya berarti sudah berapa itu kali-kalinya. Terus kalau yang kedua itu kalau di sini nih istilahnya kita bilang pengemukannya pengemukan depo ya, sapi depo. Ini nama lainnya transit lah ya. Karena di sini digemukin paling hanya 30 sampai 45 hari Bu. Oh, 1 bulan Iya. setengah ya. Jadi direkondisi lah istilahnya, dari rekondisi susut. Ya udah seger, udah ini ya pulih, timbang jual di sana. Nah, itu sapi udah siap jual, siap Oh, kirim. yang di sana itu. Iya. Nah, itu range kenaikannya 1,2 sampai 1,4 Per hari. per hari. Per hari, Iya, ya. selama 30 hari. Berarti sekitar maksimum 30 sampai 40. 50 kilo ya kenaikannya Iya. per setelah dijual di transit ini ya. Iya. Besar juga ya. Cepat juga ya. Cepat Kilo karena setengah. ya ini kan makanannya kan kita bilang mungkin apa ya, high pro ya. Buat Hyper. sendiri, Pak. Ini ada pabriknya, kita di Iya, di depan, bawah tadi ada pabriknya ada, langsung ya. buat sendiri di situ. Terus ada campur hijauan, terus ada makan yang diawetkan. Mana ini? Yang di tong-tong biru itu, Oh, itu habis. rumput yang diawetkan. Rumput Ya, diawetkan. bisa rumput, bisa jagung, Oh, dia nggak busuk, Pak? bisa sorghum, enggak? Oh, tadi mungkin yang disemprot-semprot ya Pak ya, di depan tadi ada rumput lagi disemprot-semprot ya benar, Pak itu ya. lagi Saya bilang bikin. kenapa rumput disinfektan, apa takut corona, saya pikir gitu. Enggak, itu probiotik. Oh, Ya, gitu probiotik. ya. Jadi itu diawetin bisa berapa bulan? Ini dijualnya paketan, rombongan apa boleh satuan Pak? Boleh satuan. Boleh Satuan kan satuan. ditimbang nanti. Oh, ditimbang di sana, ya. kiri. Bisa Pak, kalau ada yang berminat ngubungin kemana nih Pak? Ya, Ke tinggal ke CPGSM tuh CPGSM ya. ya, Garis Setiawan Makmur. Nah, tuh kalau ada yang mau berminat boleh satuan, nih kambingnya keren-keren banget. Sapi Bu. Kambing lagi, sapi kenapa jadi kambing terus nih, segini gede dibilang kambing ya Pak. Makasih banyak Ya, sama-sama. ilmunya, oke banget. Semoga semuanya bermanfaat ya. Kita muter lagi ke sana ya Pak ya, lihat lagi, kita lihat dah. Nah, seperti ini jadinya. Oke ya sahabat petualang Mimi, ilmunya banyak banget, jadi tahu kenapa sapi itu permintaan sapi banyak tapi sapinya berkurang. Di daerah di Australia sedang ada banjir bandang, terus permintaan dari negara lain juga sangat meningkat, dan kebutuhannya untuk sapi lokal kita tidak bisa mencukupi. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak untuk semuanya petualangan sahabat Mimi. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.